Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat buat kita semua. Sehat ya? Ya, pastinya sehat. Pastinya sudah dipersiapkan dirinya dengan mengulang kembali materi-materi yang di pertemuan pertama dan kedua. Masih ingat nggak? Karena kan di matematika peminatan kita sudah 2 kali ketemu. Ini pertemuan yang ketiga. Masih ingat? Oke, besok pasti udah dihafalin rumusnya. Karena sudah perkenalan, ibu lewatkan ya perkenalan ini. Namanya masih sama, kayak bukunya, buku wajibnya sama, buku penunjangnya sama, tapi buku penunjangnya ya boleh ditambahin dari yang lain-lain ya. Oke, pinjam dari kakak kelas boleh ya. Oke, penunjangnya masih PKS ya. Oke, silabusnya sama ya. Iya, hanya mengingat kembali bahwa kita belajar limit fungsi trigonometri ya. Ya, limit fungsi trigonometri ini ya. Ada bentuk tak tentu, ada bentuk tertentu ya kan. Untuk bentuk tak tentu ada 3, yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga min tak hingga. Oke, lanjut, itu hanya silabus biasa. Proses pembelajaran matematikanya sama ya. Iya, pakai Moodle ya. Oke, lanjut, karena itu sama dengan pembelajaran yang lain-lainnya, jadi kita hanya melewatkan saja. Oke, ini mengulang, mereview apa yang sudah kita pelajari di pertemuan 1 yang berlanjut ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua kemarin kesimpulannya, yuk masih ingat? Limit x menuju 0, AX per sin BX, khusus bentuk ini ya. Ya, jadi kalau yang bentuknya seperti ini, karena ini sudah merupakan kesimpulan, karena ada prosesnya kemarin, jadi tidak perlu disubstitusi lagi X-nya menuju 0. Ini udah satu paket, hasilnya langsung A per B. Dan untuk limit X menuju 0, sin AX-nya jadi pembilang boleh, per BX-nya jadi penyebut, tetap sama dengan A per B. Tapi anak-anak ingat ya, jika variabelnya di sini sin AX, variabelnya X, maka di sini limitnya X harus menuju 0 gitu ya. Berlaku juga untuk yang kedua ya, yaitu tangen ya. Limit untuk tangen AX per BX sama dengan A per B juga. Dan limit X menuju 0, AX per tangen BX, ya ini langsung A per B ya. Oke, nah sekarang materi kita yang ketiga ini apa bedanya dengan yang pertemuan di PPT kedua, atau apa hubungannya gitu ya. Pasti ada relasinya ya, ada hubungannya. Makanya belajar itu kan harus berhubungan satu sama yang lain. Kita belajar yang kedua, kita bawa dulu yang pertama. Sekarang yang ketiga kita bawa, kita ulang pertemuan pertama, pertemuan kedua ya, biar kita bisa memahami apa sih hubungannya dengan yang berikutnya ini. Kalau yang kedua itu kan pembilangnya hanya AX atau hanya sin AX gitu ya. Kalau yang ini, yang bentuk tak tentu ini 0 per 0 ini, atau tak hingga per tak hingga ini, sama-sama fungsi trigonometri, pembilangnya trigonometri, penyebutnya trigonometri. Jadi nih misalnya ya, limit X menuju 0, sin 8X per sin 2X. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama memiliki fungsi trigonometri. Atau tangen 4X per sin 8X. Tuh boleh dipasangkan juga tangen dengan sin. Nanti boleh juga nih, ibu nggak tulis lagi nih, kira-kira apa yo yang lainnya. Boleh juga, nanti di atas tangen, di bawah juga tangen. Ya kan? Misalnya tangen 4X per tangen 8X gitu. Gimana menyelesaikannya? Atau mungkin yang keempat, bentuk terakhir, bentuk sinnya di atas jadi pembilang. Jadi misalnya sin 4X per tangen 8X gitu ya. Oke.
Nah, untuk itu kita amati yang berikut ini ya. Untuk menyelesaikan yang tadi, limit X menuju 0, sin 8X per sin 2X, di mana pembilang dan penyebutnya sama-sama fungsi trigonometri, ya kan? Sementara kesimpulan di PPT keduanya kan, limit X menuju 0, jika fungsi trigonometrinya sebagai pembilang, di bawahnya hanya aljabar biasa. Misalnya nih, sin 8X per 2X gitu ya kan? Itu langsung 8 per 2, ya kan? Atau kita ulang ya rumus bakunya. Limit X menuju 0 dari sin AX per BX, hasilnya A per B, atau AX per sin BX, hasilnya A per B juga ya. Oke, kalau yang ketiga ini pembilang dan penyebutnya sama-sama fungsi trigonometri. Jadi ini limit X menuju 0, sin 8X per sin 2X. Gimana menyelesaikannya? Karena ini suatu pecahan, ya kan? Suatu pecahan boleh dikalikan 1. Karena suatu bilangan dikalikan 1, bilangan itu sendiri. Jadi sin 8X per sin 2X kita kali, sama-sama dikali X per X. Karena X per X kan 1. Ya boleh sesuai kebutuhan aja, bisa 2 per 2. Kalau di limit fungsi aljabar itu biasanya dikali dengan bilangan per bilangan ya. Karena kalau kita kan trigonometri nih, jadi kita kalikan dengan X per X supaya ada hubungannya dengan yang kedua, di PPT yang kedua. Nah, maka kita jabarkanlah nih penulisannya nih. Limit X menuju 0, sin 8X kita pasangkan dengan X-nya itu kedepanin ya kan? Kan berlaku sifat komutatif untuk perkalian. Paham nggak anak-anak? Sifat komutatif. Sifat komutatif apa? Untuk perkalian. Pertukaran tempat. Jadi A kali B sama dengan B kali A. Sama hasilnya. Oke, jadi ini limit X menuju 0, sin 8X per X kali limit, ini namanya dijabarkan, X per sin 2X. Kalau di atas tadi sin 8X kali X, ini kita jabarkan jadi sin 8X kali X, kira-kira gitu ya. Yang penyebutnya sin 2X kali X, kita kedepanin X-nya, di belakangin sin 2X-nya. Kita pasangkanlah sin 8X per X. Per X ini kan maksudnya per 1X, berarti B-nya 1 ya. Ya kan? Ya, oke. Sementara limit X per sin 2X, A-nya berapa? Hanya 1, kan 1X itu angka 1 ya, cuman nggak dituliskan ya. Ya, jadi hanya 1, yang ini 2. Berarti nilainya limit X menuju 0, sin 8X per 1X, hasilnya 8 per 1, sama dengan 8. Limit X menuju 0 dari X, 1X maksudnya 1X per sin 2X, berarti 1 per 2. Ya berarti nilainya tinggal dikalikan. 8 per 1 kali 1 per 2. Jadilah hasilnya 4. Paham ya? 4 ya? Coba dia mati, ayo. Kita lihat ke atas lagi tadi. Limit X menuju 0, sin 8X per sin 2X. Ya kan? Ada angka 8, ada angka 2, 8 per 2 sama dengan 4. Sama ya dengan dijabarkan tadi. Nah, tapi kita kan nggak boleh langsung ngambil kesimpulan kalau tidak ada teori-teori sebelumnya gitu loh. Jadi harus dijabarkan dulu dengan menggunakan konsep yang di pertemuan pertama, lanjut ke pertemuan kedua. Nah, baru nanti kalau misalnya kamu evaluasi ya, penilaian dengan sistem pilihan berganda, boleh nggak langsung 8 per 2 sama dengan 4? Boleh banget, boleh, ibu juga senang gunakan cara-cara yang paling singkat. Tapi kalau uraikanlah soal berikut, ya kamu jabarkan. Karena kalau kamu buat langsung hasilnya, berarti kan poinnya hanya sedikit. Karena kan yang dinilai itu kan prosesnya. Kalau uraian itu kan langkah-langkahnya yang dinilai ya. Oke ya, tapi ada kesimpulan ya. Oke,
Yuk, kita amati lagi satu kedua supaya lebih paham ya. Bagaimana kalau tangen dipasangkan dengan sin? Jadi limit x menuju 0, tangen 4x per sin 8x. Dengan konsep yang sama nih, pembilang dan penyebut kita kali x. Jadi limit x menuju 0, tangen 4x kali x per sin 8x kali x juga. Dengan konsep yang sama tadi seperti soal nomor 1. Maka limit x menuju 0 dari tangen 4x per x, x-nya dipindah ke depan, kali limit x menuju 0, x per sin 8x. Jadi x-nya yang tadi tetap nih, x per x-nya kan tadi ya, pembilangnya tetap di atas x-nya di kanan, sedangkan yang penyebutnya x-nya dikedepanin berpasangan dengan tangan 4x gitu ya, kira-kira ya. Nah, ingat konsep di PPT 2 bahwa limit x menuju 0, tangen ax per bx sama dengan langsung dijawab sama dia, a per b. Ya, berarti ini 4/1. Demikian juga dengan limit x menuju 0, x per sin 8x, berarti ax per sin bx, berarti 1/8. Ya, tinggal dikali nilainya, 4/1 dikali 1/8 sama dengan 4/8. Wah, ada yang jawab sederhanain Bu. Ya, sederhanain sendiri aja. Berapa yuk? Ya, tulis aja sama dengan setengah. Oke. Memang biasanya kalau hitungan dibiasakan sesederhana mungkin ya, tanpa harus disuruh ya, karena udah pasti kalau nanti di soal-soal PG di UTBK itu pasti di optionnya itu ya yang paling sederhana ya. Nah, kita amati nih kesimpulannya ternyata yuk nih, limit x menuju 0 dari sin 8x per sin 2x langsung 8/2. Cara singkatnya ya setelah kita jabarin tadi ya. Nah, yang kedua, limit x menuju 0 dari tangan 4x per sin 8x. Jadi ternyata boleh dipasangkan tangan dengan sin, nanti sin di atas, tangan di bawah, atau tangan sama tangan, boleh ya. Ya, lihat angkanya 4/8 sama dengan setengah. Paham ya anak-anak? Paham gak? Paham banget lah, orang mudah ya, ini pelajaran mudah nih limit ini. Kita ambil kesimpulan yuk, karena setiap pertemuan harus ada kesimpulan. Nanti lanjutannya ke PPT yang keempat, pasti ini harus dibawa, jadi dihafalin dari rumah, dihafalin atau dipahami, tapi sambil dihafalkan. Kalau paham nggak dihafalkan juga ya bisa, artinya nyontek, nggak boleh nyontek ya, dosa ya. Kesimpulannya yang pertama nih, jadi limit x menuju 0, sin ax per sin bx sama dengan a per b. Yang kedua, limit x menuju 0, tangen ax per tangen bx sama dengan a per b juga. Yang ketiga, limit x menuju 0, sin ax per tan bx, tangen bx sama dengan a per b. Yang keempat, limit x menuju 0, tangen ax per sinus bx atau tan ax per sin bx, biasanya gitu ya, disingkat-singkat boleh, sama dengan a per b juga anak-anak. Kamu ambil kesimpulannya dalam hati kamu masing-masing. Jadi boleh nak mengambil kesimpulan yang umum, yang pendapat orang banyak atau pendapat gurunya. Tapi kalau kamu misalnya punya cara tersendiri untuk mengambil kesimpulan sehingga mempermudah kamu untuk memahaminya atau menghafalkannya, silahkan pakai istilah-istilah sendiri. Misalnya kayak ibu nih, oh ternyata tinggal lihat koefisien x yang pembilang sama tinggal lihat koefisien X yang penyebut, tinggal dibagi hasilnya. Nah gitu, itu menurut Ibu Asima itu. Tuh, kalau saya menghafalkan 4 rumus ini seperti itu tadi. Oh, seperti itu. Ya kalau anak-anak punya cara yang tersendiri, silakan melalui bagus ya anak-anak. Ya, semangat ya. Gampang ya.
mudah ya, udah. Oke, tapi kalau nanti untuk soal UTBK tidak semudah ini. Tapi percayalah anak-anak, kalau rumus-rumus dasarnya, rumus-rumus bakunya, dan urutan-urutan pengerjaannya, anak-anak pahami benar, ya kan? Dipahami ya, bukan menghafal nih. Kalau untuk mengerjakan soal, kalau rumus dihafalin, tapi untuk mengerjakan soal kan harus paham bentuk soalnya, rumus apa yang dipakai. Nah, jadi nanti mudah untuk mengerjakan soal-soal yang lebih tingkatnya lagi, lebih sulit dari ini ya. Oke, ya. Kalau udah selesai, biasa harus ada latihan soal. Latihan soal, nanti setelah selesai buka YouTube ini, kalian langsung kerjakan di buku latihannya seperti biasa. Ditulis tanggalnya, harinya, selesaikan soalnya ya. Lengkap, soal jawab gitu ya. Oke, ini gue baca sekilas aja ya. Limit X menuju 0, sin 6X per sin 2X. Tapi ini nggak boleh cara langsung ya, dijabarkan. Ya, tentukan nilainya karena nggak ada PG nih kan. Berarti harus dijabarkan. Nah, yang kedua limit Y menuju 0. Boleh masih variabelnya Y? Boleh, asalkan trigonometrinya juga pakai variabel Y. Nggak apa-apa. Boleh aja. Jadi sin 6Y per tangen 12Y. Berapa nilainya? Nomor 3, limit ini A. Boleh dong pakai A ya, variabel A. Ya. Limit A menuju 0 atau mendekati 0. Tan sepertiga A per tan 2A. Tangen 2A ya maksudnya ya. Sekarang berapa itu hasilnya? Yang keempat, limit P menuju 0. Variabelnya P ya. Tangen sepertiga P per sinus 6 per 5P. Berapa nilainya? Oke, boleh cara singkatnya dulu untuk menentukan hasil akhirnya. Boleh kan mengerjakan soal gitu, hasil akhirnya di ujung kita kerjakan lagi nih caranya nih penyelesaiannya. Oh iya ternyata sama. Nanti kalau udah bisa benar, boleh gini, yes, saya ternyata bisa. Ternyata matematika tidak sulit gitu ya. Yang kelima, limit X menuju 0. Ini variabelnya X ya. Tangen PX per sinus setengah QX. Yuk. Kalau nggak dipahami dari atas ya bingung, tapi kalau didengarin tadi penjelasan ibu, ini jadi mudah semuanya. Karena emang niat saya bukan mempersulit anak-anak ya, enggak dong. Ya kehadiran bapak ibu guru pasti untuk mempermudah ya. Mudah-mudahan ya anak-anak, mudah-mudahan berkah apa yang kita pelajari hari ini. Kalau misalnya hari ini saya nggak tulis PR di sini, kalau kira-kira nanti perlu, ibu rasa perlu, nanti saya kirim melalui WA. Tapi kalau misalnya ibu rasa cukup dengan latihan contoh soal di atas, berarti kamu boleh ngerjain soal apa aja gitu ya. Oke. Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Seperti biasa, kalau ada kata-kata yang salah, kurang menarik pembelajarannya, sebenarnya lebih menarik kalau kita langsung di kelas ya. Kita doakan sama-sama ya supaya pandemi ini cepat berlalu, jadi kita bisa tatap muka di kelas. Mudah-mudahan diizinkan Tuhan semester 2 ya. Ya oke. Sekali lagi kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya kepada temannya, boleh bertanya kepada ibu melalui WA, atau telepon aja langsung ya. Oke. Sekian dan terima kasih ya. Salam sehat buat kita semuanya.